dengan mengharap taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan belajar bersama kita membaca dan mempelajari sebuah kitab yang berjudul Nubdah fil Aqidah al-Islamiyah, ringkasan akidah Islamiyah atau Syarah Usul Iman, penjelasan tentang rukun iman yang 6, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan ad-dinu al-islamiyu. Ya, kita lanjutkan poin selanjutnya. Qala Allah Ta'ala, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa qad faradallahu ta'ala ala jami'in nas an yadinu lillahi ta'ala bihi. Faqala mukhatiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasulih an-nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Wa fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyun wala nasraniyun summa yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Wa qad faradallahu ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memfardukan, mewajibkan ala jami'in nas, kepada seluruh manusia, ayyadinu lillahi ta'ala bihi, supaya para manusia semuanya itu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bihi, dengannya. Nya siapa Devan? Dengannya. Nya siapa? Kok Allah? Enggak, dengannya. Yang jadi pembahasan kita apa? Ad-dinul Islam. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah memfaradukan atau mewajibkan kepada semua manusia untuk din, untuk beragama, yakni apa? Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan agama Islam. Faqala mukhatiban Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman mukhatiban, dalam kondisi, dalam keadaan mengajak bicara Rasulullah SAW kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Kul, katakanlah, Nabiullah Muhammad SAW. Ini bentuk apa? Bentuk mukhatibannya. Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Kul, katakanlah. Nanti akan antum pelajari di tasrif lugawi. Ini tasrif fi'il amr. Ya, fi'il amr, kata kerja bentuk perintah. Ya, kul, katakanlah. Ya, dari fi'il apa, ikhwan? Qala yaqulu qaulan. Kul, katakanlah. Yang mana? Tasrif lugawi dari fi'il amr apa? Jumlahnya ada 6. Sesuai dengan domir mukhatab. Domir yang dijak bicara. Kata ganti orang kedua. Nah, di sini kan mengajak bicara. Karena di sini apa? Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, "Qul," katakanlah ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Inni, sesungguhnya aku, Rasulullahi ilaikum jami'an. Aku adalah Rasulnya Allah, utusannya Allah kepada kalian semuanya. Alladzi lahu mulku samawati wal ard." Di sini Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku adalah utusannya Allah kepada kalian semuanya. Kemudian apa? Diterangkan siapakah Allah itu? Alladzi, yang, lahu, baginya kerajaan langit-langit dan bumi. La ilaha illa huwa, yang tidak ada sesembahan yang sembah kecuali Dia, yuhyi wa yumit, zat yang menghidupkan dan yang mematikan. Fa aminu billahi wa rasulihi, maka berimanlah kalian semua billah, kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, an-nabi al-ummi, kepada rasulnya, kepada seorang nabi yang ummi. Ya, diterangkan oleh para ulama, ummi maksudnya adalah yakni lam yaqra wa la yaktub. Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Itu kondisinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Apakah itu kelemahan, Pak? Justru apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala mengutus, menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW, itu akan menjadi dalil yang sangat kuat bahwasanya apa? Al-Quranul Karim itu bukan bikinan Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya. Ya. Wattabi'uhu, maka ikutilah dia. Dia di sini siapa, Pak? Nabi Muhammad SAW. La'allakum tahtadun. Semoga kalian apa? Mendapatkan hidayah. Ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini apa? Dalil bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala memfardukan semua manusia untuk beragama Islam. Ini dalil dari Al-Qur'anul Karim. Tadi surat Al-A'raf
ayat 158. Karena di sini apa? Di sini Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan kepada semua manusia, menyeru maksudnya ya. Ini Rasulullah ilaikum jami'an. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Ya, semuanya. Baik. Adapun dari as-sunnah di antaranya sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat yang memiliki lakop, ya sebetulnya kunyah ya, kunyah. Antum sudah belajar kunyah belum? Sudah sampai belum? Kunyah loh ya, bukan kunyah. Kunyah. Nama yang dia dengan apa? Abu, Ummu dan Ibnu. Ya, di sini namanya Abu Hurairah. Artinya apa, Pak? Bapaknya kucing. Berarti anak beliau kucing? Bukan, ya. Beliau dijuluki dengan Abu Hurairah atau Abu Hir karena apa? Beliau menyayangi binatang kucing, ya. Gitu ya. Jadi bukan berarti apa? Beliau bapaknya kucing, ya. Ya ini apa? Ya sebetulnya lebih pasnya apa? Lakop ya. Julukan, gelar apa? Bukan ya lakop ya. Abu Hurairah, ya. Nama beliau Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Semoga Allah meridhai beliau. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwanya Muhammad ada di tangannya. Berarti demi siapa, Pak? Allah. Ya, ini boleh. Ya, kita boleh bersumpah ya pertama dengan nama Allah, yang kedua dengan sifatnya Allah. Ini sifatnya. Yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Ya. Baik dengan huruf qasamnya wau ya atau li atau ta ya, wallahi atau Allahi lillahi ya, atau billahi ya. Tiga ya. Walladzi di sini pakainya wau ya, huruf wau. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadil ummah, tidaklah mendengar tentangku dari seorang pun dari umat ini, ya. Diterangkan oleh para ulama, umat itu terbagi menjadi dua. Ada umatud dakwah, ada umat ijabah. Umat dakwah itu semua umat yang hidup sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sampai nanti hari akhir. Itu namanya umatud dakwah. Adapun umat ijabah yaitu umat yang mengijabahi, menyambut, mengikuti ajakan atau seruan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa? Masuk Islam. Nah sekarang pertanyaannya, di sini apa? Tidaklah seorang pun dari umat ini yang mendengar tentangku. Berarti umat apa nih maksudnya, Pak? Umatud dakwah. Umatud dakwah. Baik dia itu Yahudi atau Nasrani. Ya kan orang Yahudi sama Nasrani kan bukan umatul ijabah. Karena mereka tidak mengijabahi, tidak menyambut, tidak mengikuti seruan atau ajakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
baik itu Yahudi atau Nasrani, ini hanya permisalan, Pak. Bukan berarti kalau umat selain Yahudi dan Nasrani yang enggak mengikuti Nabi terus kemudian tidak masuk di sini, enggak. Summa yamutu, kemudian meninggal. Walam yu'min, dalam kondisi, dalam keadaan, ya wawunya namanya wawu hal, dalam kondisi, dalam keadaan tidak beriman atau belum beriman billadzi, dengan apa yang ursiltu bihi, yang aku diutus dengannya. Berarti apa, Pak? Agama apa berarti, Pak? Islam. Illa, kecuali kana min ashabin nar, kecuali pasti, ya pasti, ya umat tersebut apa? Termasuk ashabin nar. Ya, ashab, ya ashab artinya adalah penghuni neraka. Tetapi apa? Maksudnya adalah ashab itu sama dengan ahlun nar. Maksudnya adalah kekal di dalam neraka. Ya, naudzubillah min dzalik. Beda dengan mustahik. Kalau mustahik itu apa? Tidak kekal dalam neraka. Ya, adapun orang-orang yang tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, berarti agama Islam, maka dia termasuk yakni ahli neraka, ya kekal dalam neraka, naudzubillah min dzalik, ya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah dalil ya dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah bahwasanya semua manusia sejak Nabi kita Muhammad SAW diutus menjadi seorang rasul di muka bumi itu wajib beragama dengan agama Islam. Kalau tidak mau, ya, kemudian dia meninggal, maka dia termasuk penghuni neraka. Ya, ini sebagaimana apa? Ya, sebagaimana pamannya Abu Thalib. Ya, beliau itu orang yang sangat membela sebetulnya ya dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi karena di akhir hayatnya ya tidak mau beriman kepada agama Islam, ya akhirnya apa? Ya akhirnya ya jadi penghuni neraka. Ya. Naudzubillah min dzalik. Baik. Ikhwani fillah rahibani wa rahimakumullah. Mungkin saya cukup sini dulu sesi materi kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Selanjutnya masih ada waktu mungkin kurang lebih 10 menit atau 15 menit kita gunakan untuk mentelaah atau membahas dari sisi bahasa Arabnya. Sudah persiapan di rumah, Pak? Hah? Belum? Terus kapan persiapannya? Ya di sini persiapannya, Ustadz. Gitu ya. Baik. Kita mulai dari paragraf pertama yang tadi kita baca ya. Alhamdulillah kita dapat 2 paragraf nih. Ya, langsung ya. Mulai dari sebelah kanan saya, terus nanti estafet. Nanti tolong dilihat temennya ada sampai mana gilirannya ya. Baik, langsung estafet saja. Waqad faradallahu ta'ala ala jami'in nas ayyadinu lillahi ta'ala bihi. Pertanyaannya, farodo isim fi'il atau huruf fi'il? Fi'il apa? Fi'il apa? Madi, mudhari atau amr? Madi. Baik. Farodo, apa artinya tadi farodo? Mewajibkan. Baik. Selanjutnya, apa? Allahu, isim fi'il atau huruf? Isim. Baik. Isim.
Apa tandanya? Alif lam. Baik. Selanjutnya Allahu. Antum udah sampai mana ini? Isim nomor berapa? Bagian berapa? Isim ditinjau dari kejelasannya udah belum? Oh baik. Allahu antum ditinjau dari kejelasannya isim apa? Kejelasan. Sudah selesai belum kejelasan? Baik. Ayo. Ma'rifat. Baik ya. Allahu ma'rifat. Kenapa saat kok ma'rifat? Allahu ada alif lamnya. Asalnya dari ilahun, terus ketambahan alif lam menjadi Allahu. Di situ ada proses sebetulnya Pak. Ya nanti insya Allah nanti akan antum ketahui nanti ya insya Allah mungkin kalau nggak di kelas 1 di kelas 2. Ada proses jadi dari ilah jadi Allah. Ya. Dan para ulama menyebutkan apa? Allah itu adalah isim makrifat yang paling makrifat. Ya, karena disebut Allah pasti Allah. Enggak ada yang lainnya, pasti makrifat, paling makrifat. Lanjut, antum Pak. Ta'ala. Isim fi'il atau huruf Pak? Ta'ala. Apa Pak artinya Pak Ta'ala? Kita sering mendengar kata Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kira-kira artinya? Tadi ustaznya enggak menerjemahkan Ta'ala tadi. Lah karena sudah makruf. Kenapa Pak Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tinggi. Berarti apa Pak? Isim fi'il atau huruf? Isim. Antum Pak? Ta'ala. Nggih fi'il ya. Ta'ala fi'il ya. Ya, nanti antum akan pelajari ikut bahasan tafa'ala. Ya, ikut bahasan tafa'ala. Cuma ini binanya bukan sahih ya. Dia misal. Lanjut ya. Ala jami'in nas, jami'. Antum Pak, jami'. Isim fi'il atau huruf? Isim. Kenapa isim? Didahului jar. Lanjutnya antum adakah alamat yang lain isim jami'? Iya betul, bersambung dengan isim yang lain. Iya. An-nasi, ya. Isim atau huruf? Isim, baik. Kalau ditinjau dari jumlahnya, An-nas itu isim apa? Jumlah, adat. Ya, antum boleh Pak Adi. Mufrad, baik. Antum An-nas mufrad, musananya apa? Musana. An-nas atau baik, barakallahu fikum. Lanjut. Apa jamaknya An-nas? Jamaknya An-nas apa? Kira-kira jamaknya apa aja kira-kira Pak jamaknya? Jamak taksir apa jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim? Ya. Jamaknya apa? Siapa yang tahu? Jamak taksir ya. Apa jamak taksirnya? Siapa yang tahu? An-nas jamaknya apa? Unasun. Ya, unasun ya. Baik, lanjutnya. Ayadinu lillahi. Lanjut, antum. Yadinu. Isim atau huruf? Duh, kok fi'il toh? Ditanya isim atau huruf kok.
Fi'il, ya baik. Fi'il apa itu namanya? Fi'il apa? Mudhari, baik. Apa tandanya? Ya, diawali dengan huruf mudhara'ah. Ya, itu salah satu dari huruf anita. Baik. Ayadinu lillahi ta'ala bi sudah ya. Faqala, lanjutnya qala. Fi'il apa? Madhi. Baik. Apa artinya qala? Berkata ya, qala yaqulu qaulan qailun dan seterusnya. Lanjut. Mukhatiban. Apa artinya tadi Pak mukhatiban? Artinya dulu. Mukhatiban. Yuk. Ya? Mengajak apa? Nah, baik. Mukhatiban mengajak bicara. Baik. Lanjut. Belakang. Mukhatiban dia fi'il atau huruf? Fi'il. Fi'il atau huruf? Huruf. Mukhatiban. Ban. Apa berarti? Isim. Kenapa isim? Nah, itu ya. Itu cara bodohnya seperti itu. Ada tanwinnya berarti isim. Mukhatiban. Baik. Antum sudah belajar tarkib penyusunan? Oh, belum. Baik. Mukhatiban yaitu nanti kalau dari tarkibnya penyusunan adalah isim jamid ya. Karena bukan isim mustaq karena dia mukhatiban dia namanya isim maf'ul isim fa'il dari fi'il khataba yukhatibu mukhatabatan ya. Khataba yukhatibu ya. Mukhatibun mukhatabun. Rasulullah Rasul, lanjutnya Pak, Rasul. Isim fi'il atau huruf Pak? Rasul. Isim. Apa tandanya di sini? Rasul. Rasul. Apa Pak? Tandanya. Tandanya isim apa? Apa Pak? Dibantu Pak Heru. Tandanya apa Pak? Baik, bersambung dengan isim yang lain. Ya. Mana isim yang lain Pak? Allah. Baik. Lanjutnya Pak, adakah tanda isim yang lain di sini? Apa tuh? Apa? Alif lam. Rasul loh Pak, bukan Allahnya. Enggak, Rasul, masih Rasul. Rasulnya loh Pak. Ada enggak? Siapa yang tahu? Apa ikhwan? Tanda yang lain? Di sini loh. Tanwin. Asalnya tanwin. Karena apa? Asalnya rasulan sama Allah. Kemudian namanya bersambung jadi Rasulullah. Ya. Karena bersambung. Ya. Kan tidak boleh ditanwin karena bersambung. Ya. Nanti insyaallah nanti akan antum pelajari ya di namanya mudhofun ilaih. Ya. Yaitu nanti pembahasannya di nahwu, di majrurat, ya. Atau sebetulnya ya enggak cuma di nahwu saja, maksudnya enggak di majrurat saja. Ya, baik, lanjut ya. Sudah. Tidak semuanya kita baca. Oh ya.
Lanjut antum rasul ditinjau dari adat jumlah isim apa? Mufrad. Baik, musananya apa? Rasulani atau baik. Antum jamaknya apa? Jamaknya rasulun. Banyak rasul atau para rasul, jamaknya apa? Ya, rasuluna atau rasulina. Baik. Adakah jamak yang lain? Antum Pak, belakang. Apa jamaknya rasul? Dan ini yang sering dipakai, rusul. Ya, rasulun jamaknya rusul. Gitu loh, mantap gitu. Kayak kita pun zamannya kutub. Nah, itu pendek. Ya. Kutub, rusul. Baik, lanjutnya. Lahu mulkus samawati. Pertanyaannya selanjutnya. Samawat as-samawati. As-samawat ini kalau ditinjau dari bilangannya. Siapa? Jamak apa? As-samawat. Jamak taksir apa muannats salim apa mudzakkar salim? Jamak. Ayo. Jamak apa ini? Apa artinya as-samawat? Langit-langit. Mufradnya apa? As-sama'u. As-sama'u. As-sama'. Terus jamaknya as-samawat. Berarti jamak taksir. Ya. Mirip. Mirip, ya. Atau jamak taksir atau jamak muannats salim? Taksir. Nah, ya, para tulab berselisih pendapat ya. Baik. Untuk PR saja kalau berselisih pendapat. Nah, yang betul yang mana ini? As-samawat yang jelas mufradnya as-sama. Baik, lanjut. Yuhyi. Lanjutnya isim fi'il atau huruf Pak? Yuhyi. Fi'il. Apa artinya yuhyi? Ya, yang menghidupkan. Yuhyi. Fi'il apa itu namanya Pak? Fi'il apa namanya? Fi'il mudhari. Ya, yuhyi. Dari asalnya fi'il madinya ahya yuhyi. Ya. Terus selanjutnya wa yumit. Sama pertanyaannya, isim fi'il atau huruf? Lanjutnya lanjutnya fi'il. Fi'il apa? Fi'il apa? Fi'il amr atau fi'il madhi? Mudhari. Baik. Apa tandanya? Iya, ada huruf mudhari'ah namanya ya. Ada huruf mudhari'ah. Dan kalau bentuknya dia itu adalah aktif, mematikan, kan aktif kan, bukan pasif. Terus harokatnya yaknya itu di domah, itu diantara tanda berarti apa? Dia mazid, bukan solasi mujarad tapi mazid. Fa'aminu, aminu. Apa artinya aminu? Antum berimanlah. Lanjut. Terusnya aminu isim atau huruf? Isim atau huruf?
Fi'il apa? Amr ya. Aminu fi'il amr ya, karena belum nyampe saya tidak menanya fi'il madinya ya. Yang jelas fi'il madinya dari amana yu'minu imanan itu. Amin. Sip. Lanjut. Nah ini ketemunya di sini. Yu'minu. Yu'minu ya. Dari amana yu'minu. Fi'il amrnya apa? Amin. Amin. Amin itu kalau mufrad. Ya. Domirnya anta. Amin, amina, aminu, amini, amina, aminna. Terus lanjut. Wa kalimatihi. Kalimat. Isim fi'il atau huruf kalimat. Antum? Kalimat. Isim fi'il atau huruf fi'il. Antum baru datang ya? Baru ikut? Oh enggak, kalimat loh. Apa artinya kalimat? Apa artinya kalimat? Apa ikhwan kalimat? Kata. Kalimat itu kata. Jadi kalimat bahasa Arab, bahasa Indonesianya kata. Jadi kalau kalimat, kalimat kata-kata, kata-kata. Ya, tapi kalau kalimat bahasa Arabnya apa? Jumlah atau kalam. Nah, jangan bingung ya. Ya. Kalimat, ya. Berarti apa? Isim atau huruf kalimat? Huruf. Apa tandanya kalau huruf? Tandanya apa tandanya? Ini pelajaran yang paling pokok ya. Pertama, muqaddimah loh Mas Yan. Ya. Ya, dibantu yang belakang. Kalimat isim fi'il atau huruf? Isim. Apa tandanya? Tandanya apa? Wa kalimatihi. Apa Pak tandanya? Lanjut Pak, tandanya apa? Wa kalimatihi. Tandanya apa? Lanjut. Tanwin ya. Ya, tanwin betul. Tanwin. Wa kalimati tanwin. Tanda yang lain apa? Nah, yang kelihatan bersambung dengan isim yang lain. Isim yang lainnya apa di sini? Domir, hi, wa kalimatihi. Ya, terakhir tanya jawabannya bersama-sama ini. Wa kalimat ditinjau dari jumlahnya dia isim apa? Jamak. Jamak apa? Iya, jamak muannats salim. Apa mufradnya? Kalimatun, pendek. Kalimatun jamaknya kalimat. Tak marbutannya dikemanain? Dibuang ya. Jadi kalau isim muannas berakhiran dengan tak marbutoh, tak marbutohnya dibuang dulu baru dijamakkan ya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena sudah adzan ya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Belajar bersama kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Jangan lupa ya, pekan depan persiapan dulu di rumah, dibaca-baca dulu ya, minimal dibuka-buka lah. Masa buku nira atau dibuka. Ya semampunya. Yang penting antum persiapan dulu ya. Semampu antum ya. Fattaqullah mastata'tum ya, bertakwalah kepada Allah semampu antum.
Baik, kita tutup. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.